jika memang kredit rating ini bisa berjalan sesuai rencana? Apakah peluang pelaku UMKM untuk bisa tumbuh dan juga mendapatkan pendanaan menjadi semakin besar sehingga juga bisa mungkin mengurangi kesenjangan sosial yang ada di Indonesia? Ya harapannya seperti itu ya, setidaknya salah satu permasalahan yang selama ini menjadi masalah terkait asymmetric information, terkait usaha mikro itu kesehatan keuangannya ataupun kesehatan bisnisnya seperti apa sebagai concern utama dari perbankan terkait dengan resiko, ya tentunya itu akan sangat membantu. Tapi itu memang bukan satu-satunya. Jadi itu adalah syarat perlu ya, tapi ada syarat cukupnya juga. Jadi setelah credit rating itu memang ada, nah itu syarat perlu. Nah, syarat cukupnya apa? Sufficient condition-nya. Ya, memang harus ada dukungan-dukungan kebijakan yang lain ya untuk mensupport UMKM. Tadi seperti misalkan dari pengadaan pemerintahnya sendiri, kemudian kesadaran bersama bahwa kita memang harus menghidupkan UMKM dan sebenarnya kita harus meletakkan bahwa UMKM ini sebenarnya dengan usaha besar itu bukan persaingan ya, tapi saling bermitra. Kalau kita belajar dari Jepang kan, Jepang, Jerman ya negara-negara itu bahwa usaha besar dan usaha kecil ini hidup berdampingan. Jadi jangan didikotomikan ya. Jadi harus ada kesinambungan. Nah, di Indonesia itu sendiri misalkan dari secara struktur yang kelas menengah itu UMKM yang usaha menengah maksudnya bukan kelas menengah. Usaha menengah itu agak kurang gitu hollowing in the middle. Jadi harus ada kenaikan kelas dari masing-masingnya sendiri. Jadi kan gini kan nggak mungkin usaha tuh mikro terus. Nah, harus kan berkembang mikro jadi kecil, nanti kecil jadi menengah gitu. Jadi itu yang disebut sebagai naik kelas, UMKM naik kelas. Nah, jadi kita harus mendorong agar UMKM itu naik kelas juga gitu, jangan cuma jalan di tempat karena kan kita pengennya growing. Nah, nanti semakin growing, nah dia bisa ke korporasi kan, semakin besar. Nah, nanti dia bisa menggunakan skema korporasi gitu. Jadi dia ada kenaikan kelasnya di situ. Jadi harus ada syarat sufficientnya untuk menaikkan kelas juga kebijakan-kebijakan agar UMKM ini juga naik kelas gitu. Jadi supaya tadi sehat ya struktur ekonomi kita tuh. Jadi nggak kan memang mikro paling banyak ya di level paling dasar. Kemudian nanti naik kelas jadi usaha kecil jadi menengah, menengah nanti jadi korporasi gitu, jadi big big firm gitu. Nah itu tapi big firm ini tetap harus merangkul juga yang di bawah-bawahnya usaha kecil. Jadi saling support gitu. Jadi bukan dalam kerangka competition, tapi justru UMKM ini harus dirangkul gitu untuk mendorong juga usaha besar pasti butuhkan juga gitu ya. Itu harus saling sinergi gitu. Nah, nanti dengan sinergi ini justru nanti seperti ini ya, kadang-kadang kalau punya mitra yang bagus, nanti kreditnya itu lebih mudah ya. Biasanya gini, oh ini adalah si UMKM ini vendornya perusahaan X itu udah sehat. Nah, nanti kita bisa tanya ke perusahaan X vendornya siapa aja yang bisa diberikan pendanaannya kayak gitu. Jadi untuk pengembangan UMKM ada kemitraan antara usaha besar dengan usaha UMKM-nya gitu ya melalui uh, kemitraan ini masuk dalam kemitraan bisa menjadi kan untuk kan bahwa ini loh yang ini vendor saya ini bisa informasi dan di situ ada saling sinergi karena kalau UMKM-nya bagus besarnya juga tentu akan menikmati keuntungan juga UMKM-nya yang semakin bagus Baik, Ibu Telisa bicara UMKM naik kelas, ini kan sebenarnya sudah didengungkan sebelumnya dan sudah sering sekali kita dengar. Apa hambatan utama dari naik kelasnya UMKM ini? Apakah memang permodalan ini menjadi faktor utama? Faktor utama tapi bukan satu-satunya ya. Naik kelas itu banyak sekali faktornya, SDM-nya tadi, leadership-nya, manajemennya, market-nya, ya. Kemudian tadi sinerginya gitu. Jadi untuk naik kelas dan juga apa ya, sistem legal itu juga penting ya. Seperti apa sih namanya? Bagaimana usaha itu badan hukumnya misalkan. Ya itu kan kalau perbankan badan hukumnya itu juga biasanya kan gini, kalau masih mikro perusahaan perseorangan, usaha kecil mungkin dia udah naik jadi CV. Terus nanti usaha besar dia bisa jadi PT tertutup. Nanti besar lagi dia jadi IPO PT terbuka gitu kan. Jadi bagaimana sistem hukum ini juga mudah. Jadi pengurusan perizinan secara hukum dan implikasinya. Jadi oh kalau PT implikasinya lapor pajaknya gini, kalau CV lapor pajaknya gini. Jadi
ada terkait dengan perpajakan juga ya gitu, karena kan kalau UMKM pajaknya beda tuh dengan usaha besar gitu. Nah kadang-kadang orang pengen tetap stay UMKM untuk menikmati insentif pajak itu. Jadi ada keengganan juga kadang-kadang untuk naik kelas gitu, karena once dia naik kelas, insentif-insentif itu menjadi hilang seperti itu. Itu juga kadang yang jadi concern sih. Baik, artinya harus ada dukungan bagi pemerintah untuk mungkin memberikan relaksasi perpajakan untuk UMKM yang sudah di kelas menengah, seperti itu? Benar. Jadi justru insentif pajak ini bukan hanya untuk UMKM, tapi juga untuk UMKM naik kelas. Jadi mungkin apa bentuknya gitu kalau naik kelas ya, tapi tetap ada yang untuk usaha mikro, tapi nanti harus ada sweetener juga untuk yang naik kelas ini. Jadi ada insentif buat mereka naik kelas. Jadi seringkali naik kelas itu seiring dengan kenaikan beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, makanya itu perusahaan kadang lebih bertahan untuk jadi mikro dan kecil, nggak mau naik kelas menengah. Makanya kita following in the middle, karena di menengah itu nggak ada insentif sama sekali gitu. Sama itu kayak waktu dikonsumsi, waktu kita bahas kan misalkan kelas bawah dapat bansos. Yang atas kan memang udah survive sendiri karena memang dia punya windfall macam-macam. Nah, yang tengah ini yang terjepit gitu kan, yang nggak dapat apa tapi kemudian terkena dampak krisis. Jadi yang tengah ini memang seringkali terjepit gitu ya. Jadi yang di usaha menengah ini kita masih kurang. Itu juga harus didorong. Jadi nanti bagaimana mikro yang kuat. Jadi memang setiap kelompok ini harus ada insentif gitu, harus ada insentifnya. Jadi kita harus lihat review lagi insentif tidak hanya di kalangan usaha mikro saja, tapi misalkan juga di menengahnya seperti itu. Atau ada insentif untuk yang naik kelas gitu. Jadi karena yang naik kelas ini kan nanti semakin banyak menyerap lapangan kerja, ya kan? Kontribusi kepada perpajakannya juga semakin tinggi. Jadi harus ada juga misalkan untuk kelas menengah ini insentif baik dari pemerintah ataupun dari perbankan gitu misalkan gitu. Jadi misalkan tadi usaha mikro bisa kur, tapi kalau udah usaha menengah kan nggak bisa kur gitu. Tapi apa bentuk insentif lainnya itu perlu dipikirkan sih. Perlu mendapat masukan dari stakeholder. Saya sendiri kalau ditanya persisnya seperti apa ya belum tahu, harus diriset lebih lanjut ya, harus diriset lebih lanjut apa sih kebutuhan dari usaha menengah, karena setiap usaha kan pasti butuh kebutuhan tuh. Misalkan bisa saja kalau sudah menengah mungkin dia bantuannya lebih butuh di sisi teknologi untuk mengembangkan dari sisi penetrasi pasar, digitalisasinya seperti apa, misalkan dia butuh digitalisasi yang lebih ini lagi. Nah, pemerintah bisa bantu mungkin dari sisi insentif untuk telecommunication facility-nya, infrastrukturnya dipermudah dan seterusnya seperti itu misalkan.